Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini, pasal 13 ini, Yudas Iskariot belum pergi. Yudas Iskariot masih ada di dalam pasal 13 ini. Yesus membuka bajunya, dia ikatkan di pinggangnya, dia tuangkan air. Lalu dia mendatangi muridnya satu-satu, Bapak Ibu Saudara. Ini sikap yang ditunjukkan Yesus. Sehingga dia berkata, tetapi aku di tengah kamu adalah pelayan. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan imajinasi Bapak Ibu Saudara. Dia datang mungkin pertama sekali kepada Petrus atau siapapun lah ya. Dia datang melayani meja. Ya. Duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak berdiri Bapak Saudara. Tidak disuruh, Petrus angkat kakimu ke meja. Tidak Bapak Saudara. Tidak begitu Bapak Saudara. Membasuh kaki kan, kaki itu enggak di atas Bapak Saudara. Kaki itu di bawah. Dia tidak suruh ngomong, Yohanes angkat kakimu ke atas. Enggak sopan kau, aku gurumu. Tidak gitu. Tetapi dia berlutut Bapak Saudara. Dia berlutut, dia tuangkan air. Dia lap kaki muridnya. Satu persatu. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, gunakan imajinasi kita. Setiap murid didatangi satu persatu, dibasuh kakinya, dilap dengan bajunya. Guru yang setiap hari bersama dengan mereka, yang mereka akui adalah Tuhan dan gurunya. Yang setiap hari mereka bersama. Mereka melihat tangan Yesus yang menyembuhkan orang buta. Tangan Yesus yang berdoa buat orang mati yang dibangkitkan. Yesus yang mengusir setan. Datang berlutut di bawah kaki mereka. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, gunakan imajinasimu Bapak Saudara. Di situ masih ada Yudas Iskariot. Apakah mereka tidak sekilas Bapak Ibu Saudara mengingat perjalanan mereka yang lampau Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka melihat sang guru berlutut di bawah kakinya. Tuhan Yesus hendak menunjukkan sikap teladan Bapak Saudara. Aku ada di tengah-tengahmu sebagai pelayan. Kalau saja Yudas Iskariot bisa mengingat perjalanan itu, dia tidak akan menjual Yesus. Dia nggak akan hianati Yesus, Bapak Saudara. Tetapi bagi Yudas Iskariot sudah terlalu jauh, Bapak Saudara. Sudah terlalu jauh dia terpisah dari Yesus. Nggak mampu lagi. Pelayanan, pengalaman-pengalaman masa lampau memikat hatinya. Nggak mampu lagi, Bapak Saudara. Itu sebabnya ketika giliran Petrus, Guru, kau hendak membasuh kakiku? Nanti baca di rumah. Kau hendak membasuh kakiku? Tidak. Hal itu sekali-kali tidak mungkin terjadi. Kalau kita mengingat Bapak Saudara, bagaimana ketika Petrus dipanggil, disuruh untuk menjala manusia. Ketika itu Yesus datang menjumpainya di perahunya. Ketika satu mujizat ya terjadi. Apa yang kita lihat di sana? Petrus itu tersungkur. Petrus itu tersungkur di depan Yesus. Pergilah dari aku. Ya Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak layak. Lalu ketika Yesus datang kepada Petrus. Itu sebabnya Petrus ngomong, kau mau hendak basuh kakiku? Tidak. Tetapi ketika Yesus menjelaskan, untuk apa dia perlu melakukan itu. Apa yang kulakukan sekarang tidak kau mengerti. Tetapi nanti suatu saat kau mengerti. Ya. Setelah Yesus jelaskan. Lalu Petrus ini kan orangnya Bapak Saudara agak-agak terlalu lebay Bapak Saudara. Padahal Yesus membasuh kaki. Jangan hanya kakiku, kepalaku juga. Tanganku juga. Ya. Petrus ini kan orang yang lebay Bapak Saudara. Yesus mau basuh kakinya, setelah dijelaskan justru mau semua Bapak Saudara. Enggak gitu ya. Enggak gitu Petrus. Yesus menunjukkan sikap teladan kepada murid-muridnya.
Lalu Bapak Ibu Saudara kita perhatikan, dalam ayat yang ke-12 kita lompat Bapak Ibu